Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in, ma ba'd. Wahai umatku, wahai sahabat-sahabatku, janganlah sekali-kali kamu bermimpi dapat masuk surga apabila di dalam hatimu ada kesombongan seberat atom sekalipun. Lan yadkhula ahadukumul jannata man kana fi qalbihi mithqalu habbatin minal kibriya. La yadkhulu ahadukum, siapapun tidak akan bisa masuk al jannata ing sorga mangkana sapa wonge kana ana sapa man fi qalbihi ing dalam atine mithqalu habbatin seberat atom minal kibriya dari kesombongan. Jangan bermimpi, sorga bukan tempat orang yang sombong. Orang kafir, orang sombong jangan berharap masuk surga. Ibu-ibu dan bapak-bapak pengen masuk surga enggak? Ada sombongnya enggak? Seberat atom ada enggak? Ibu-ibu nih yang merasa cantik suka meremehkan yang jelek enggak? Ini kadang-kadang ada juga yang sombong ya, mungkin di Buntilan mah gak ada yang sombong ya. Ini di Indramayu yang sombongnya. Kalau cantik tuh ada temen yang jelek, jangan deket-deket, nantinya menular. Salah jauh. Itu. Sombong ini muncul kapan saja, di mana saja, ketika kita diberi kelebihan kok. Orang sombong bisa cantik, orang kaya bisa sombong, jabatan sombong, kekayaan, kesaktian, keilmuan sama. Malah yang paling mapan kesombongan tuh keilmuan. Orang kaya sombong masih ada kekhawatiran besok lusa aku bisa jatuh miskin, betul nggak? Tapi orang pinter nggak ada orang yang ujug-ujug hari ini pinter besoknya goblok, nggak ada. Jadi orang pintar itu waspadalah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dikasih ilmu Allah semakin banyak, waspadalah. Engkau sudah masuk pada wilayah yang sangat rawan sekali. Hati-hati. Wilayah yang sangat berbahaya mendorong kesombongan itu. Nah, ibu-ibu, bapak sekalian, yuk saya ingin mendetail sedikit. Seberat atom sombong seperti apa sih? Jadi begini dulu, saya mau nanya, bener gak pengen masuk surga nih? Bener? Sombongnya ada nggak? Ada. Sudah pernah masuk surga belum? Boro-boro orang yang sudah di dalam surga saja karena sombong diusir lagi kok. Apalagi kita yang masih di luar surga, sudah di dalam surga karena sombong diusir lagi. Apalagi kita yang belum pernah masuk surga. Soalnya pakai logika. Yang sudah ada di dalam karena sombong diusir lagi, apalagi yang belum masuk sudah sombong. Seberat apa sih sombongnya? Mithqalu habbatin, seberat atom sekalipun. Kalau atom tuh berapa kilo beratnya? Atom tuh beratnya tuh sama dengan 10 kali 9 pangkat 36 min pangkat min 36 miligram. 10 kali 9 pangkat min 36 miligram. Sebesar apa tuh? Ya, pangkatnya min ya, bukan pangkat plus ya, pangkat min. Jadi 0,0000000-nya 36 tuh, baru 1. Jadi seberat apa tuh?
sangat kecil sekali, sudah tidak bisa terlihat mata, bahwa atom itu adalah partikel yang tidak bisa dilihat oleh mata. Sampai sekarang kita tidak bisa melihat mata kita, belum ada mikroskop yang bisa melihat inti atom. Yang ada hanya mencatat gejala-gejalanya saja. Apalagi sekarang ditemukan terakhir bahwa inti atom yang disebut proton itu ternyata lebih kecil 14% daripada dugaan Albert Einstein. Bayangkan. Karena mencoba dengan metode yang berbeda, menggunakan ion, tidak menggunakan elektron yang mengorbit sekitar proton itu. Lebih kecil 14%, lebih kecil lagi. Itulah sombongan kita. Yuk kita kembali kepada iblis yang menolak. Seperti apa sih sombongnya iblis itu? Hanya sekedar merasa aku lebih baik dari Adam. Kalau di sini orang yang cantik ada nggak perasaan? Kalau dilihat hidungnya mah masih mending gue ini. Saya mah ada mancung-mancungnya, itu mah kayak wudun. Tahu wudun? Bisul yang keluar itu. Iya. Yang hidungnya kayak wudun juga bisa sombong juga. Melihat orang yang ada hidungnya, betul nggak? Sekecil apapun, begitu kita merasa punya kelebihan dari orang lain, itu sudah masuk wilayah kesombongan. Berat banget ya, susah banget masuk surga. Enggak, nanti saya terangkan di akhirnya. Jadi artinya, nah, kenapa orang sombong itu dijamin tidak masuk surga? Karena orang sombong itu, kita coba belajar tentang psikologi kesombongan. Kenapa orang sombong itu tidak bisa masuk surga? Pertama, karena orang sombong itu goblok. Penduduk surga nggak ada yang goblok, pinter-pinter kok surga mah. Nggak ada orang goblok mah nggak bisa masuk dah. Percaya nggak? Orang goblok nggak bisa masuk surga. Seperti siapa? Seperti iblis. Iblis itu goblok. Kenapa goblok? Ya karena dia sombong. Orang yang pinter sekalipun hafal Alfiyah, hafal Quran, hafal Sahih Bukhari, Sahih Muslim, ngomong bahasa Arabnya seperti air terjun, kan begitu. Tetapi ketika muncul kesombongannya, seketika dia menjadi orang yang goblok. Nih, oke, mau pengen diuji nggak? Mau diuji nggak kebodohan iblis? Pengen tahu? Oke, tadi iblis mengatakan aku lebih baik dari Adam. Sebabnya apa? Karena aku dibuat dari api, Adam dibuat dari tanah. Menurut bapak-bapak, ibu-ibu, baik mana tanah dengan api? Nah, ada yang cerdas juga di sini. Rupanya ada yang cerdas juga di Muntilan nih. Iya, ya pasti lebih baik tanah dong, karena di tanah ada segala macam unsur mineral, semuanya ada. Di dalam api ada apa? Gak ada apa-apa, hanya karbonat pembakaran aja kok. Jadi kalau begitu, iblis merasa lebih baik karena dibuat dari api. Itu goblok tapi pinter. Goblok, udah putuskan sekarang, goblok. Toh, udah, iblis goblok. Tidak tahu. Itu satu. Apa sebabnya orang sombong tidak bisa masuk surga? Satu sebabnya karena goblok. Oke. Kemudian yang kedua, orang sombong itu tidak pernah mengakui kelebihan orang lain. Malaikat makhluk yang baik, begitu Adam bisa menjawab semua pertanyaan, dia mengaku kalah. Oh, kalau begitu lebih pintar Adam daripada saya, fasa jatuh. Tapi iblis tetap tidak mau mengakui. Ya, ini kita bicara jujur. Kadang-kadang mungkin di sini nggak ada. Ini saya cerita di Indramayu. Kalau ada kiai muncul
beda mungkin tatanan budayanya berbeda. Kalau di Jawa Tengah, Jawa Timur biasanya antar kiai ini saling menghormati. Saya kira ada santri mau pindah ke pondok sana, oh nggih saya niku alim alamah niku nggih mangkat. Kalau di sana mau pindah kemana? Ke pondoknya Buya Sakur Cadang. Ya itu nanti masuk TK lagi dong. Bisa apa sih? Sampai sekarang masih banyak orang yang bicara Buya Sakur itu bisa apa sih? Tidak mau mengakui kelebihan orang lain. Tuh sombong. Percaya enggak? Tidak bisa apresiasi, tidak bisa menghargai kebaikan orang lain. Ada orang nyumbang masjid 5.000, kan lumayan, alhamdulillah. Ya 5.000. Bayangkan. Ada mubalik tersohor, ya tahu modalnya, paling 2 ayat apalnya. Itu setan. Iblis tidak mau mengakui kelebihan orang lain. Mungkin nggak ada orang, ya pesantren Sirul Asraf kenapa baru anak kemarin? Mungkin nggak? Mungkin nggak? Mungkin. Perasaan sombong itu selalu ada pada diri kita ini. Berhati-hatilah. Iya. Ibu juga sama. Apalagi di kalangan perempuan ya, itu persaingannya ketat banget ya. Andaikan istrinya Pak Camat pakai gelang keroncong sampai sikut, umpamanya ini pakai kalung sebesar tambang, itu kondangan di rumahnya Bapak Bupati. Istri Bupati melihat istri camat pakaiannya sangat mewah sekali. Tahu nggak? Besoknya suaminya dipecat. Sombong banget sih. Tidak mau dikalahkan oleh siapapun. Ini contoh, ini mah contoh. Betul nggak begitu? Ini di ibu-ibu, saya minta tolong, kalau kondangan ke rumahnya orang miskin, jangan menggunakan perhiasan yang terlalu mewah, karena akan banyak orang yang menangis. Domir, itu domir yang berbicara, bukan akal. Domir yang berbicara. Saya enggak, banyak nangis. Betul enggak? Iya. Jadi disesuaikan, disederhanakan sesuai dengan sahibul hajatnya itu siapa. Jadi kalau pakai gelang ya satu sajalah, gue sampai sikut lah, ya kan gitu. Sudah gelangnya sampai sikut, jalannya sambil dikipat-kipatkan, kencang bunyi semua. Ya mungkin orang sombong semakin senang ketika ada orang menangis. Tuh orang nangis gara-gara gelang keroncong gue ini, merasa bangga ada orang yang sakit hati. Itu. Jadi iblis itu diusir karena sombong, karena sombong itu goblok. Yang kedua, tidak mau mengakui kelebihan orang lain. Udah. Setelah itu iblis diusir. Kalau begitu, pergi dari surga ini. Iblis diusir itu bukan karena dia mengingkari Tuhan, bukan dia tidak percaya pada Allah, dia percaya sama Allah. Kalau diukur mungkin lebih ma'rifat iblis daripada bapak-bapak ibu-ibu mah. Lebih kenal iblis daripada kita mah. Coba dengarkan. Ketika ditanya, kenapa kamu tidak mau sujud? Aku lebih baik. Kenapa kamu asal lebih baik? Khalaqtani menarin, khalaqta mencipta sopo panjenengan ni ingkula menarin saking geni. Wa khalaqtahu lan panjenengan mencipta Adam mintini saking lemah. Berarti malaikat percaya nggak kepada Allah sebagai sang pencipta? Percaya nggak? Percaya. Kok diusir? Sombong. Bukan persoalan. Nah, ketika diusir, ternyata dia tidak merasa bersalah.
malah dia tetap bertolak pinggang. Pergi kau dari sini. Apa jawabnya? Sambil bertolak pinggang. Oke. Bayangkan, orang sombong jangan berharap merasa bersalah. Gengsi, kepalang tanggung sombongnya. Orang sombong tidak mungkin merasa bersalah, apalagi untuk meminta maaf. Itu. Jadi jangan-jangan kita ini ketika ada dorongan batin untuk bertobat, lalu ada keengganan, jangan-jangan yang menghalangi pertobatan kita adalah kesombongan kita itu. Kita pernah suka salah nih sama orang. Bapak-bapak, ibu-ibu, pernah nggak melakukan kesalahan sama orang? Bayar utang terlambat, pernah nggak? Menyinggung perasaanmu, pernah nggak? Dipanggil ibu nggak datang-datang, pernah nggak? Terus minta maaf nggak? Berat sekali minta maaf. Itulah makanya orang sombong tempatnya bukan di sorga, bukan di sorga. Karena orang sombong tidak mungkin akan meminta maaf. Orang sombong tidak mungkin menyesali kesalahan-kesalahannya. Orang sombong tidak mungkin merasakan kecewa, tidak sama sekali. Terus apalagi? Orang sombong itu setelah diusir, apa kata iblis? Oke, aku keluar. Tetapi ada persyaratan. Kata Allah, oke, sok. Yang penting kamu keluar. Sok mau apa? Qala anzirni ila yaumi yub'atsun. Ya Allah, panjangkan umurku sampai kiamat nanti. Kata Allah, oke, kukabulkan. Engkau panjang umur sampai kiamat. Oke. Sudah keluar sana. Masih satu lagi coba. Kurang ajar enggak? Izinkanlah aku menggoda anak cucu Adam semua. Qala fa bi'izzatika la ughwiyannahum ajma'in. Shadaqallahul azim. Iblis menggoda manusia. Orang sombong itu dendamnya tidak kepalang. Orang sombong selalu menyimpan rasa dendam dan kebencian. Dan ini merusak semuanya. Percaya enggak? Yuk kita buktikan dari omongannya saja. Karena saya ini spesialisasi di bidang dialog teatris. Jadi saya paling ahli membuat dialog. Maka ketika iblis mengatakan seperti itu, yuk kita uraikan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala fabi'izzatika la ughwiyannahum ajma'in. Ini kemarahan iblis kepada manusia ini tidak mungkin diterjemahkan ke dalam bahasa manapun, baik bahasa Inggris, Perancis, bahasa apalagi, bahasa Itali, bahasa Jerman, bahasa Indonesia apalagi, tidak mungkin bisa diterjemahkan karena di dalamnya mengandung rasa dendam yang luar biasa yang di luar kemampuan bahasa mengungkap, kecuali Al-Quran yang menerangkannya. Pengen tahu nggak? Pengen tahu nggak? Oke, silakan. Qala, berkata iblis, fabi'izzatika, demi kebesaranmu, bi'izzatika, baknya namanya ba'ul qasam Pak Kiai, maknanya demi. Kalau qasam itu artinya bersumpah. Orang kalau bersumpah itu artinya tidak main-main. Percaya nggak? Sungguh-sungguh. Kemudian bersumpahnya bukan dengan langit dengan bumi. Bi'izzatika, bersumpah dengan kebesaran Allah. Menggunakan sumpah dengan menggunakan izzatullah itu berarti taukid maknawi, artinya benar-benar, bukan main-main. Fabi'izzatika la ughwiyannahum, lamnya lam taukid, betul nggak?
ughwiyannahum. Nunnya nun apa? Nun taukid juga, taukid sakilah. Taukid sakilah itu dua nun khafifah. La ughwiyannahum ajma'ina itu taukid lagi. Jadi apa terjemahannya? Bi satu pasti maksudnya, ya kan gitu. Azzatun juga pasti. La ughwiyannahum lamnya taukid pasti udah 3. Ughwiyannahum nun taukidnya 2 berarti sudah 5. Ajma'ina 6. Berarti bagaimana kita menerjemahkan kemarahan iblis, dendam iblis kepada manusia? Kalau diterjemahkan mungkin dengan gesture seorang pemain di panggung sandiwara, matanya merah, taringnya bergetar, mengepalkan tangannya dan mengatakan, pasti akan kugoda manusia, sambil mukul meja dan mejanya pecah. Pasti goda semuanya. Kira-kira begitulah. Betul nggak? Jadi marahnya bukan main. Gara-gara kamu aku jadi diusir dari sorga ini. Nah, jadi kalau kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia begini, wahai Tuhanku, aku pasti. 6 kali taukidnya ya, 6 ya. Berarti aku pasti, aku pasti, aku pasti, aku pasti, aku pasti, aku pasti kugoda manusia semua. Mungkin nggak terjemahan begitu? Mungkin nggak diterjemahkan begitu? Pasti, 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 pasti kugoda semuanya. Begitu? Nggak bisa diterjemahkan. Saya ingin menceritakan kayak apa dendamnya iblis kepada kita semuanya. Luar biasa. Al-Quran bercerita menggambarkan sakit hatinya iblis, kebencian iblis. Tetapi anehnya oleh Allah dikabulkan. Oke, silakan. Nah, berarti kalau begitu iblis menggoda kita ini resmi dong kalau begitu. Punya SIM. Apa SIM tuh? Surat izin menggoda. Makanya percuma ini gara-gara setan, percuma resmi kok. Sok aja kalau digoda nanya, mana SIM-nya? Ada Tuhan. Karena ini seizin Allah juga. Itu persoalan. Nah, disitulah makanya hari ini haflah imtihan ya, imtihan ya, akhir sana imtihan. Nah, itulah imtihan ini diawali dari peristiwa iblis terusir dan dia diizinkan oleh Allah menggoda manusia. Terlalu panjang cerita kita ini. Dulu kita belum lahir. Tetapi bagi saya, jujur aja, saya kasihan sama iblis nih. Masa hanya karena merasa lebih baik saja diusir? Bagi saya kan sangat sederhana sekali. Semua kita pasti merasa lebih baik. Yang pintar mungkin merasa aku lebih pintar dari dia. Yang cantik begitu enggak? Lebih cantik aku dari dia. Yang kaya suka begitu enggak? Ya, saya mah punya sawahnya 10 bau. Kalau dia mah rong bau setengah. Bau neloro wetengening tengah. Rong bau setengah itu bau neloro wetengening ning tengah. Artinya tidak punya sawah. Mobil juga sama. Ya, mobil Avanza, gue mah Innova. Terus apa lagi? Di atasnya Innova apa? Pajero. Dah itu Innova, ini Pajero. Di atasnya Pajero ada lagi enggak? Apa itu? Alphard. Ya, Mas Alphard. Di atasnya Alphard ya, tidak akan pernah selesai kita selalu merasa lebih hebat dari siapapun. Nah, makanya ini kita berhati-hatilah. Makanya la haula wala quwata itu miftahul jannah, karena kita harus berada pada titik nol, under the zero, di bawah nol, yaitu la haula wala quwata, aku tidak punya apa-apa dan aku tidak bisa apa-apa. Itu yang paling hebat.
Selagi kita masih merasa punya apa-apa, kesombongan akan pasti muncul.